Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Yang lalu kita sudah membahas tentang zat aditif. Terakhir kita membahas tentang pengemulsi, zat aditif pengemulsi. Kali ini kita akan melangkah pada zat adiktif. Apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Didefinisikan sebagai berikut. Zat yang dapat menyebabkan efek ketagihan bagi pemakainya sehingga dapat mempengaruhi pengguna untuk terus mengkonsumsinya. Zat aditif adalah zat yang dapat menyebabkan atau menimbulkan efek ketagihan bagi pemakainya sehingga dapat mempengaruhi pengguna untuk terus mengkonsumsinya. Nah, biasanya zat ini ketika belum digunakan sebenarnya kita tidak ada pengaruhnya bagi kita, tapi ketika digunakan terus-menerus, zat ini akan mempengaruhi sehingga pengguna itu akan tertarik ketagihan untuk menggunakan. Nah, zat inilah yang disebut dengan zat adiktif. Efek yang paling berpengaruh bagi pengguna adalah efek secara psikologis yang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap zat tersebut. Selanjutnya akan berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Jadi yang dipengaruhi dulu psikis atau efek psikologis, tetapi nanti lama-kelamaan akan berpengaruh pada kondisi fisiknya. Ini yang zat adiktif. Sekali lagi, kadangkala susah membedakan aditif dan adiktif. Ingat, satu aditif dan satu adiktif. Nah, pengaruh zat aditif kalau secara umum bisa dikatakan ini. Zat adiktif dalam pengaruhnya bisa menurunkan daya ingat pada otak. Bisa juga membuat pupil mata melebar yang menyebabkan insomnia. Jadi penggunaan ini efek secara umum. Kemudian pada organ-organ yang lain, pada jantung dia bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Sebab itu banyak kejadian dalam keadaan habis menggunakan zat itu yang biasa disebut overdosis atau OD, itu bisa langsung menimbulkan kematian. Pada hati, melemahkan aktivitas sel-sel hati, sehingga kalau sel-sel hati aktivitasnya lemah, itu akan menimbulkan berbagai macam gangguan pada tubuh. Kemudian pada kulit dapat membuat kulit menjadi kering dan keriput. Jadi ini pada zat-zat aditif pengaruh umum. Kemudian pada pencernaan, daya tahan tubuh turun dan mudah sakit karena proses pencernaannya terganggu. Ini secara umum bisa dilihat seperti ini pada zat adiktif. Ada beberapa yang kita mau lihat hari ini yang termasuk zat adiktif itu. Yang pertama ada zat adiktif adalah narkotika. Yang kedua ganja, ketiga opium, keempat penenang, kelima nikotin, dan yang keenam alkohol. Ada yang dilarang beredar, zat aditif ini yang dilarang ini beredar. Misalnya yang paling dilarang opium, ganja, narkotika. Ini yang dilarang. Zat aditif penenang itu pada umumnya digunakan di rumah sakit. Alkohol ini masih diperjualbelikan dalam minuman. Nikotin ini juga diperjualbelikan dan ini ada dalam rokok. Nah, semua ini adalah zat-zat yang tadi ketika kita gunakan dari zat-zat ini secara terus-menerus, maka penggunanya akan ketagihan.
sehingga akan tergantung atau adiktif terhadap bahan-bahan ini, zat-zat ini. Nah, ini kita akan lihat satu persatu pada pertemuannya. Kita lihat dulu yang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semi-sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini narkotika. Dia berasal dari tanaman atau bukan tanaman, dibuat sintetik atau semi-sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghalangi rasa sakit. Ini yang disebut dengan narkotika. Nah, ada penggolongannya di sini menurut tujuan penggunaannya dan tingkatan risiko ketergantungannya, terbagi atas 3 golongan utama. Golongan pertama adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom atau ketergantungan. Jadi golongan 1 ini resikonya sangat tinggi karena itu ada, itu beredar atau dimiliki, apakah itu departemen kesehatan atau institusi pendidikan tertentu dengan tujuan untuk ilmu pengetahuan, untuk penelitian. Jadi ini golongan 1. Misalnya pada laboratorium Fakultas Kedokteran, ini dimanfaatkan untuk diteliti, dipelajari, utamanya akibatnya. Itu golongan pertama. Jenis golongan kedua adalah narkotika untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Tadi yang pertama itu potensinya sangat kuat untuk mengakibatkan ketergantungan. Golongan kedua kuat, potensinya kuat, dan ini juga digunakan sebagai di dalam pengobatan, dan dalam pengobatan ini digunakan sebagai pilihan terakhir, alternatif terakhir. Berarti kalau tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh para medis atau para dokter dalam menangani pasiennya, maka sebagai jalan terakhir digunakan sebagai obat. Juga ini pada golongan kedua ini juga dimanfaatkan dengan tujuan ilmu pengetahuan atau riset. Golongan ketiga adalah golongan narkotika untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Pertama, berpotensi sangat kuat, kedua berpotensi kuat, dan yang ketiga, golongan ketiga berpotensi ringan. Dan ini banyak ditemukan di rumah sakit. Kadangkala habis operasi atau mengalami kecelakaan, kadang diberi supaya rasa sakitnya lebih ringan, hilang. Nah, ini 3 golongan jenis narkotika berdasarkan tujuannya. Demikian pembahasan kita hari ini bersama dengan channel Agus Berbagi. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya.